Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Pak Idam di channel Idam Edu. Pernahkah kalian ketika sedang ngobrol bersama teman kalian tercium bau yang tidak sedap? Aduh, kok baunya asem ya? Mungkin kalau orang Jawa nyebutnya bau kecut. Nah, itulah yang dinamakan bau badan. Dan juga di umur yang sekarang ini, khusus kelas 6, anak-anak sudah mulai tumbuh jerawat di pipi, di dahi atau di dagu yang membuat penampilan semakin tidak percaya diri. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita simak bersama di video ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar dan kita juga bisa mengantisipasi agar diri kita tidak bau badan ataupun tumbuh jerawat. Yuk simak bersama di video yang kali ini. Oke, anak-anak sekalian, berkaitan dengan masa pubertas, kita ulang kembali yuk. Pada hakikatnya, manusia tumbuh mulai dari bayi, kemudian tumbuh semakin besar, balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Nah, ada masa di mana peralihan dari anak-anak menuju ke remaja dikenal istilah pubertas. Pubertas yang pertama tentunya, karena nanti ada faktor juga ketika dewasa, ada juga puber yang kedua menurut para ahli kesehatan. Tapi kita akan membahas berkaitan dengan masa puber yang pertama yang terjadi antara peralihan anak-anak menuju ke remaja. Nah, untuk yang pertama berkaitan dengan bau badan. Bau badan yang sering muncul, misal di ketiak kita bau sekali. Apa kira-kira faktor yang mempengaruhi? Untuk faktor bau badan, yang pertama tentunya kebersihan. Kita diharuskan mandi setidak-tidaknya 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan tubuh. Kemudian berkaitan dengan bau badan, kita juga harus mengatur pola makan. Dan juga ketika kita mandi, diharuskan menggunakan sabun. Lebih baik lagi, sabun antibakteri. Bakteri yang menyebabkan untuk daerah-daerah tertentu yang menghasilkan keringat, tubuh manusia tentunya menghasilkan keringat pada sistem ekskresi ataupun ketika sistem pengeluaran dari tubuh kita. Tubuh kita secara alami mengeluarkan cairan-cairan yang berbentuk keringat. Nah, ketika keringat itu bertemu dengan bakteri akan menjadikan bau badan. Nah, itulah yang menyebabkan tubuh kita menjadi bau. Karena sekali faktor, terutama ada faktor hormonal. Hormon pada manusia mulai tumbuh dan berkembang aktif ketika masuk pada usia remaja, sehingga ketika hormon tumbuh dengan pesat itu akan mempengaruhi tentang tubuh kita. Nah, langkah selanjutnya berkaitan dengan cara mengantisipasinya tadi. Untuk tidak bau badan tentunya ada cara khusus, yaitu menggunakan deodoran. Sudah banyak sekali deodoran yang dijual belikan di toko atau swalayan. Anak-anak sekalian bisa menggunakannya. Atau juga bisa menggunakan bahan alami seperti tawas. Atau juga bisa menggunakan yang sangat alami sekali, yaitu daun sirih. Anak-anak sekalian bisa mengkonsumsi untuk rebusan daun sirih. Bisa diminum ataupun bisa digunakan untuk mencuci. Rebusan daun sirih bisa digunakan untuk mencuci daerah seperti ketiak yang memang merupakan sumber bau badan. Nah, ternyata pada faktor hormonal juga ada ketika anak-anak masuk pada usia remaja, masuk usia pubertas, yaitu muncul jerawat di pipi, ada di dahi, ada di mana-mana yang membuat diri kita menjadi kurang percaya diri. Bagaimana untuk mengatasinya? Tentunya yang pertama, jaga kebersihan badan maupun wajah. Jangan sering-sering memegang wajah yang berjerawat, karena tangan kita banyak sekali bakteri-bakteri yang kita tidak tahu, kemudian bisa memperparah jerawat yang ada pada wajah kita. Kemudian diharuskan ataupun
diutamakan untuk bisa sering-sering membasuh muka dengan sabun khusus. Nah, bukan sabun sembarangan ya, apalagi sabun batang untuk mandi. Karena sabun batang untuk mandi itu didesain khusus untuk membersihkan badan yang pH-nya itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wajah. Banyak sekali sabun-sabun wajah yang dijual, terutama sabun-sabun yang didesain khusus untuk melawan bakteri akne ataupun bakteri penyebab jerawat. Kemudian selain membasuh muka, juga bisa digunakan treatment-treatment seperti menggunakan masker atau bisa menggunakan buah seperti tomat digunakan untuk masker ataupun bahan yang lainnya yang mana merupakan skincare ataupun produk-produk baik itu alami ataupun yang sudah dibuat pabrikan untuk merawat wajah kalian. Selain itu, langkah-langkah untuk bisa mengantisipasi jerawat adalah mengatur pola makan. Kalau anak-anak sekalian bisa ketahui pola dari munculnya jerawat, selain dari faktor hormonal juga ada faktor luar, seperti halnya konsumsi makanan yang banyak mengandung minyak. Minyak yang dikonsumsi terlalu banyak akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, ketika dikeluarkan di pori-pori pada wajah misalnya, kemudian tertutup oleh bakteri atau kotoran sebum, kemudian muncullah iritasi. Nah, itulah faktor utama terjadinya jerawat pada diri kalian. Oke, jadi itu tadi berkaitan dengan jerawat dan bau badan. Nah, mari kita bisa lebih untuk mengenal diri kita sendiri, baik itu faktor fisik maupun faktor eksternal. Jangan lupa untuk selalu berliterasi, kemudian juga belajar dimanapun, dengan siapapun dan kapanpun, dan ditambah juga taat dalam beribadah. Sampai jumpa di video yang selanjutnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.